Nauzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa habibina wa rasulillah wa nabiyallah wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sekretariat yang kita cintai ini. Semoga dengan istiqomahnya kita menjaga persaudaraan dan rasa kekeluargaan di antara kita, Allah akan berikan kita kekuatan iman lahir dan batin, dan Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga kita semuanya diselamatkan Allah dunia wal akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, penghulu sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga kita semuanya dengan banyaknya bersolawat kepada baginda Rasul akan tertanam besarnya cinta kita kepada Rasul, dan akan tertanam cinta kita terhadap apa-apa yang disayangi oleh beliau, yakni anak yatim dan fakir miskin. Dan semoga di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai saudaranya. Jikalau saudara, tentu kita akan mendapatkan syafaat dari kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikrar Hulu, yakni Bapak Chandra Abdullah beserta jajaran dan pengurus Ikrar yang lainnya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Maswir Zakaria, yang alhamdulillah sudah bersama kita saat malam sekarang ini, dan yang sama-sama kita hormati suluh bendang dalam negeri, togak tua di rumah gadang, kopai tampek matanya, pulang tampek babalito, para minyak mama, alim ulama, jadiak pandai, kurang sumando. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para bundokan luang, Limpape rumah menggadang, Sumara Anjuang Koto Jonagari, Paminan Alam Minangkabau, hiasan Tampuang Nanyo Halaman, Pusek Jalo Kumpalan Tali, Adai Alamo Pakaian Diri, Ka Undung-Undung ke Madinah, Ka Payung Panji ke Sargo, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian. Ketek panamo gadang magala, to ketek indak bisa binamo, ko gadang indak dipogala. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dirahmati oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk
tidak memperpanjang mukadimah, kami akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Mukadimah insyaallah yang sedang dianggap berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran akan kita mintakan kesediaan dari saudara kita Kakanda Ahmad. Kata sambutan dari salah seorang pengurus insyaallah nantinya akan diwakili oleh sekjen kita, yakni Bapak Aprisman. Tausiah insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Masfir Zakaria, ditutup doa, jedah dan penutup. Baiklah, untuk sebelum ini kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah, melupakan sejenak permasalahan yang sedang kita alami dan jalani saat sekarang ini. Mari sama-sama kita serahkan kepada Allah. Kita gantungkan harapan dan pertolongan hanya kepada Allah, yang insyaAllah Allah juga yang akan membantu untuk menyelesaikannya. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan umum Al-Quran Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq satu kali. Kita untukkan kepada saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah beri kesehatan, dan bagi orang tua kita yang sudah tiada, semoga diberi kelapangan, dan bagi penyakitnya dan diberikan kesembuhan, dan bagi seluruh warga, krusana dan masyarakat Laoba yang ada di rantau ataupun yang ada di kampung, semoga Allah curahkan limpahkan kebaikan hendaknya. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita simak dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Kakanda Ahmad. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Kakanda Ahmad dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga Allah bukakan pintu hati kita nantinya untuk menerima siraman kolbu dari Al-Ustaz Masrid Zakaria nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita masuk kata sambutan dari salah seorang pengurus yang kali ini akan diwakilkan kepada Bapak Sekjen Abrisman. Kepada beliau dipersilakan dengan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka wirid bulanan kita. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Selawat dan salam juga tercurah dan tertumpah kepada manusia pilihan, manusia terpilih, yakni Nabi terakhir, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat pada beliau, kita menjadi umatnya yang nanti mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz yang sengaja kita undang pada acara ini. Selamat datang kami sampaikan kepada Ustaz dengan keadaan hujan seperti ini. Ustaz bisa mengabulkan undangan kami ini. Mudah-mudahan langkah kaki dan ayunan tangan Ustaz untuk menyampaikan tausiah kepada kami ini juga Allah beri imbalan pahala yang berlipat ganda. Berikut kami juga sampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh anggota ground yang bisa hadir pada malam hari ini, karena Allah masih menitipkan kita dengan kesempatan kesehatan. Bayangkan saja kalau Allah tidak memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, yakin dan percayalah bahwa kita tidak akan bisa hadir di sini. Mudah-mudahan wirid kita ini ke depannya akan berjalan lancar
dan lebih banyak lagi ada upaya dari pengurus memberikan undangan tertulis dan juga melalui WA yang ada di grup. Namun ada anggota kita yang tidak ada WA-nya, yang belum ada di grup kita. Kita mohon kepada seluruh anggota yang hadir ini, atau ada tetangga yang tidak dapat informasi, mari sama-sama kita berikan informasi supaya silaturahmi antara kita ini akan berjalan lebih baik lagi dan insya Allah akan lebih ramai lagi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada intinya nanti kita ucapkan kepada Al-Ustaz ini apa-apa saja yang Al-Ustaz berikan nanti tausiah kepada kita. Mari kita jadikan suatu pedoman dalam hidup dan kehidupan ini di sisa usia kita yang masih tersisa ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan menerapkan dalam kehidupan kita nantinya sesuai yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita nanti. Itu harapan kita kepada Al-Ustaz. Juga kami informasikan bahwa beberapa hari yang lalu ada keluarga kita yang sakit dan masih ada juga yang sakit. Mari kita sama-sama doakan supaya Allah berikan kesembuhan kepada anggota kita yang ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz kita, dan mari kita ambil kesimpulannya untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di sisa usia kita ini. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Bapak Sekjen kita, Bapak Prisma. Dan selanjutnya kita masuk tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram Al-Ustaz Maswir Zakaria. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Biar nampak kan. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani hukma wa imama. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Shadaqallahul azim. Al-ayah surah An-Nisa 32. Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah dalam suasana cuaca yang diguyur hujan ini. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan umur panjang. Yang lebih penting adalah semangat kebersamaan, persaudaraan dan mempererat silaturahim. Sebab Bapak Ibu sekalian, orang yang senantiasa aktif tergugah hatinya menjalin persaudaraan, silaturahim, apalagi dibingkai dengan pengajian tausiah, dunia akhirat mereka dapatkan. Bukan hanya dunia dan bukan hanya akhirat, dua-duanya dunia akhirat didapatkan. Padahal itu doa yang selalu kita mintakan kepada Allah. Dunia kita selamat, dunia kita baik, akhirat kita selamat, akhirat kita baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Kita minta kebaikan hidup di dunia, keselamatan hidup di dunia, dan kita tidak lupa minta keselamatan kebaikan hidup di akhirat. Bahkan kita minta bonus Bapak Ibu, wa qina azab, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Makanya Bapak Ibu sekalian tadi sampaikan, yang insya Allah memang ikhlas semata-mata karena Allah, dunia akhirat didapatkan. Apa dunianya? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fil athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimurahkan rizkinya. Saya yakin tidak ada kita yang menolak Bapak Ibu ketika ditanyakan, Bapak Ibu ingin murah rizki tidak? Ada kita yang menolak Pak? Ada betul tidak ada? Tidak ada. Pasti kita inginkan murah rizki. Dan dipanjangkan umur. Semua kita insya Allah ingin dipanjangkan umur. Apalagi masalah umur ini. Kalau sempat salah-salah tanya ada, mungkin kena lompang waknya. Udahnya pendek umurnya, panjang umur. Itu kan tidak perlu ditanya itu sebetulnya. Pasti kita ingin panjang umur. Kenapa ingin panjang umur kita? Karena bekal kita untuk akhirat masih kurang. Jadi kuncinya ingin murah rizki, kata Rasul, ingin panjang umur. Kuncinya jalinlah silaturahim. Itu untuk dunia. Sedangkan untuk akhirat Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma. Barang siapa yang menempuh jalan, mencari cara untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis pengajian, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Murah rizki, panjang umur insya Allah kita alami di dunia. Masuk surga dimudahkan Allah insya Allah di akhir. Jadi dunia akhirat kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Makanya saya tadi sebetulnya minta ceramahnya di situ saja biar sama-sama dengan bapak-bapak udah kita. Tambah lagi di sini agak kejauhan Bu. Ya Bu?
Apalagi ibu-ibu yang pakai pakaian serba hitam malam ini duduk dekat keramik hitam. Acik muka nampak lainnya. Ya Bu ya? Nak apa-apa. Makanya saya inginnya, apalagi saya sebagai seorang guru, tenaga pengajar, apabila jarak audien dengan yang menyampaikan materi itu terlalu jauh, nu nyambung. Nah tukang ceramah sibuk dia tukang ceramah, nah mendongah sibuk dia bercerita dengan pendongah. Apalagi nanti jangan-jangan menceritakan ustaz. Lagak ndak tanggung ustaz, kiranya entah apa pun disampaikan. Padahal ustaz sedang ceramah tuh. Itu di tempat lain. Sikon ndak. Ikrar ini insyaallah saya yakin orangnya tepat dengan amanah. Nama saja ikrar. Sesuai dengan ikrarnya. Ikatan keluarga raora. Makanya dulu sempat saya tanya kepada Ji Joni, kepada Uda kami tadi, sudah lama vakum atau bagaimana? Rupanya jalan terus. Jalan dari daya. Sebab mohon maaf, semasa dulu Pak Bakri, ada namanya IKLB juga, ada ikrar, saya sedang mengisi juga. Nampak saya tadi ada limbo baperiang, itu pakai IKLB deh Pak ya. Rupanya dusun, jorong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah kompak, bertambah kuat jalinan persaudaraan dan silaturahim kita. Amin. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng masalah kesatuan seperti ini Bapak Ibu. Cobalah nanti kita tidak bergabung, rasa-rasa tidak punya sanak saudara kita. Walaupun itu nanti tidak akan terjadi dalam artian, tapi sanksi sosial dari masyarakat itu pasti ada. Contoh, tidak usah kita kaitkan dengan komunitas persatuan ataupun paguyuban kita ini. Seseorang yang tidak hirau dengan keadaan sekitar rumahnya. Mau sakit, orang sakitlah. Mau ada yang meninggal, meninggallah. Dia tidak menghiraukan. Jangan salahkan nanti. Ketika terjadi dalam rumah tangganya, pada keluarganya, tidak berapa orang yang akan datang ke rumahnya Bapak Ibu sekalian. Ini hukum sosial nih Bapak Ibu. Tidak ada tertulis dalam kitab, tidak ada tertulis dalam KUHP, tapi tertulis di mana? Dalam lisan, dalam hati, pikiran seluruh masyarakat kita. Dah, alah menjanguk situ. Sampai siapa? Si Anu kan meninggal bininya. Awak banyak kerajo, Wak. Padahal alasannya bukan itu Bapak Ibu sekalian. Selama itu kemana beliau itu? Betul dah? Makanya insya Allah sekali lagi sangat bagus Rasulullah menyuruh kita ini. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, kita akan sampaikan sedikit kajian kita malam ini. Apa yang disampaikan oleh yang mewakili pengurus tadi, sedikit banyaknya memberikan pencerahan kepada kita. Selalu saya dengar tadi 3 kali entah 4 kali, di sisa umur. Betul Pak? Sisa. Memang betul yang ada sekarang ini kita miliki adalah sisa umur. Ketika ada pertambahan angka usia kita, ingat, memang secara logika, matematika, angka bertambah. Tetapi secara hakikat itu justru mengurangi masa hidup kita. Apalagi lah banyak tanda-tandanya Bapak Ibu. Kulit bekok jange, daging lah kendur. Lah, mata sudah mulai kabur, gigi sudah banyak yang uban pun sudah yang sanggup hanya bisa makan tandanya sudah dekat ke pintu. Nggak bisa dipungkiri itu Bapak Ibu sekalian. Waktu muda kemarin, kuat kemarin, tunjang tuh jangankan dagingnya bekok, nanuri-uri itu kadang-kadang tulang tak gigi je dawat. Kini mohon maaf, makan apa nama kerak kaliang tu. Angko 8 lah payah-payahnya gue kan. Itu mau setengah jam habis itu nya pada apa yang bisa esok amiannya. Tidak ada sanggup lagi. Tandanya Allah sudah mengingatkan kita masing-masing akan mendekati pintuku. Makanya Bapak Ibu sekalian, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan bekalmu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa.
Insya Allah malam ini kita salah satu cara untuk menambah takwa dan iman kita kepada Allah. Makanya apresiasi kepada seluruh pengurus, kepada seluruh hadirin anggota, terutama kepada abang-abang kami Bang Sonang sebagai tuan rumah. Rupanya permanen sebagai tempat acara Pak ya, luar biasa. Kita doakan murah rezeki, sehat badan, lancar usahanya, amin. Anak-anak kita semua, khusus anak beliau, anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu sekalian, dalam firman Allah tadi dikatakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, dan janganlah kamu menginginkan, berhasrat, iri hati terhadap apa yang diberikan Allah kepada sebagian saudaramu meskipun melebihi yang lain. Jadi judul kajian kita malam ini terkait dengan masalah penyakit hati. Masalah apa, Bu? Penyakit. Makanya kita harus senantiasa waspada, hati-hati dengan hati. Saya mau bertanya nih Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang cenderung banyak kena penyakit hati ini perempuan atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ngaku capek Pak. Padahal supaya aman, saya tidak membela si A, si B, bapak-bapak, ibu-ibu. Penyakit hati itu berpotensi melanda semua kita. Jangan dikira seperti Ustadz ini penceramah tidak punya hasad, punya dia. Jangan dikira sekelas haji tidak punya hasad, punya dia. Apalagi kita orang awam. Betul Bapak Ibu? Apa artinya hasad? Menurut Ibnu Taimiyah, hasad adalah kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain hilang lenyap. Itu hasad tuh, Bu. Kalau bahasa sederhananya, 10 tahun yang lalu begitu belum ditemukan Android apalagi iPhone, kita masih pakai HP senter, ada SMS. Ada SMS yang ditakuti dulu yang layarnya merah. Ada masih ingat Bapak Ibu? Rupanya bukan SMS itu yang berbahaya. Ada SMS yang lebih berbahaya. 2 saja. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, masih ada benih-benih bibit itu dalam hati kita. Iya Bu? Iya Bu, apalagi barangkali kita sama-sama status profesi pekerjaan, apalagi mungkin sesama pedagang, apalagi sesama penggali segala macam. Tidak bisa dipungkiri itu Bapak Ibu sekalian. Nampak rami juga boleh di kode sebelah, itu tuyul manola dipakainya itu. Ya, nampak rumah makan nanti ramai, tengoknya, apa ndak? Ada ndak potong kusalih detik itu? Potong salih nama tu. Kadang-kadang untuk menangkap, mengumpan rezeki, adalah pakai apa nama dia tu? Penangkap luka. Masih ada nampak gini dah. Lah ya. Jadi luka, potong salih itu ciri khas tu. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak merusak akidah dan tauhid kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sebuah kisah terjadi di masa Rasulullah untuk kita ambil hikmah dan pelajaran. Boleh sabar mendonganya Bu. Aku nengok ibu-ibu lah mau unjuk, kau lepatan semangat. Jadi ngapa dah lanjutkan? Tandanya kita santai, rileks, memang seperti itu. Tidak usah tegang. Suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat dalam masjid. Anggaplah model itu. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai para sahabatku, sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini calon penghuni surga. Siapa yang akan masuk Bapak Ibu? Calon penghuni surga. Baru beberapa saat Rasulullah berkata seperti itu, masuklah seorang laki-laki sambil menenteng alas kakinya, mukanya basah, masih menetes air di jenggotnya, tanda selesai berwudu. Masuk dia ke masjid, langsung dia solat, setelah solat langsung bangkit
pulang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau tadi mengatakan sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini calon penghuni surga. Apakah yang tadi yang kau maksud? Apakah laki-laki itu yang engkau sebut?" Kata Rasul, "Iya, dia adalah calon penghuni surga." Tanpa diketahui Rasulullah, seorang sahabat diam-diam mengikuti langkah laki-laki ini pulang ke rumahnya. Begitu sampai laki-laki di rumah, sahabat ini pun sampai di rumah laki-laki tersebut. Dia beralasan, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku punya masalah di rumah dengan keluarga, dengan istri. Maka izinkanlah saya menginap barang 3 hari 3 malam di rumahmu untuk menenangkan pikiranku," kata sahabatnya. Laki-laki ini membiarkan, membolehkan, mengizinkan. Tidak tahu dia bahwa sahabat ini ingin menyelidiki, ingin melihat apa betul kelebihan ibadah amal yang dilakukan oleh laki-laki ini. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, sehari berjalan masih biasa saja. Datang waktunya solat, dia solat. Masanya lapar, dia makan. Haus, dia minum. Lelah, ngantuk, dia tidur. Tidak ada yang istimewa. Hari kedua masih seperti itu. Hari ketiga masih seperti itu. Akhirnya karena janjinya hanya 3 hari menginap di rumah laki-laki tersebut, sahabat ini ingin pamit pulang. "Wahai saudaraku, terima kasih engkau telah mengizinkan saya menginap 3 hari 3 malam di sini. Tapi sesungguhnya ada hal lain yang mesti aku tanyakan kepada engkau. Sebab sebelum engkau masuk ke masjid beberapa hari yang lalu, Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan, engkau calon penghuni surga. Tetapi setelah saya amati 3 hari 3 malam, tidak ada istimewa ibadahmu. Tahajudmu tidak seperti orang kebanyakan yang rajin tahajud. Puasamu tidak seperti orang yang rajin puasa sunnah. Tidak ada zikirmu yang panjang. Tidak ada yang istimewa. Kira-kira apa amal ibadah yang engkau banggakan?" kata sahabat kepada laki-laki tadi. Laki-laki tadi menjawab, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya apa yang saudara lihat, apa yang engkau lihat, itulah adanya diriku. Tidak ada yang berlebih. Tetapi Rasulullah mengatakan engkau calon penghuni surga. Apa sebabnya? Tentu ada yang istimewa pada dirimu. Tidak ada, kata laki-laki tadi. Seperti yang kau lihat. Cuman barangkali Rasulullah melihat ada pada diriku adalah setiap malam aku akan tidur, aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang yang terjadi pada diriku. Dan yang kedua, sedikit pun tidak ada rasa hasad, rasa iri, rasa dengki pada diriku terhadap orang lain. Apa yang menyebabkan masuk surganya Bapak Ibu sekalian? Memaafkan orang dan tidak ada rasa hasad, iri dan rupanya itu amalan istimewa yang dilakukan pemuda laki-laki ini sehingga Rasulullah katakan dia calon penghuni surga. Jadi mohon maaf, bukan amal ibadah yang istimewa, yang terlalu banyak zikir yang panjang. Memang itu adalah sunnah, tahajud, zikir, puasa sunnah adalah sunnah Nabi. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, tentang hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Dalam hati mereka ada penyakit, kata Allah. Kalau mereka tidak obati penyakit dalam hatinya itu, Allah biarkan saja bertambah penyakitnya tersebut. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kecenderungan hati kita ini sering melakukan kesalahan-kesalahan. Makanya mohon maaf, hati itu bahasa Arabnya kalbu. Apa Bapak Ibu sekalian? Makanya ada acara pagi-pagi tausiah biasanya siraman hati. Kalbu terambil dari kata qalabun qalabah.
artinya bolak-balik. Apa artinya, Bu? Yang saya tanyakan adalah, betulkah hati kita ini suka bolak-balik? Iya, Bu ya. Jadi luar biasa bahasa Arab ini. Kalbu terambil dari akar kata qalabun qalaba, artinya bolak-balik. Tidak ada pernah stabil, tidak ada pernah tetap. Situasi dan keadaan sangat menentukan. Mohon maaf. Banyak suami bawa rezeki pulang, bawa duit pulang, insya Allah senyum ibu-ibu akan lebar jadinya. Tibo bekok payah jo boleh. Mungkin do banyak orang yang melanjo. Senyum juga, tapi lah serong senyumnya, Bu. Mak pun seketik jo bolehnya dah, petang banyak. Padahal rezeki Allah yang tentu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hati berasal dari bahasa Arab qalabun, kalbu, bolak-balik. Makanya tidak bisa dipungkiri. Mungkin hari ini kita senang sama si Anu, besok bisa jadi kita tidak senang dengan dia. Ya Pak. Sekali lagi, hati berasal dari bahasa Arab kalbu, akar katanya qalabun, qalaba. Arti sesungguhnya adalah bolak-balik. Makanya inilah yang harus kita manajemen kalbu. Hasad ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Banyak nanti yang akan celaka jadinya. Bukan saja yang bersangkutan, tapi akan balik ke diri sendiri. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Pada sebuah kerajaan, ada seorang raja yang suatu ketika, suatu hari didatangi oleh seorang rakyatnya. Rakyatnya ini orang yang alim. Apa kata rakyatnya memberikan nasihat? Wahai Tuan Paduka, izinkan saya memberikan saran nasihat kepada engkau. Silakan. Apa kata sahabat tadi? Kata pemuda tadi? Kata yang alim tadi? Kalau ada orang berbuat kebaikan kepada Tuan Raja, kepada engkau, maka balaslah kebaikannya itu. Dua saja pesannya Bapak Ibu. Ini untuk kita juga ini. Yang pertama adalah, kalau ada orang melakukan kebaikan, berbuat baik kepada engkau, maka berusahalah engkau membalas kebaikan. Tetapi kalau ada orang yang benci, hasad, iri, dengki kepada engkau, engkau tidak usah membalasnya. Sebab hal itu nanti akan kembali kepada dirinya sendiri. Rupanya dalam majelis yang Tuanku Raja itu hadir tadi, ada seorang pendengki Bapak Ibu. Ini dengar baik-baik, meskipun ini kisah ini ringkas, tapi bagus untuk kita renungkan. Karena apa pesan pertama tadi? Kalau orang berbuat kebaikan, balaslah kebaikannya itu. Tapi bila orang melakukan keburukan, hasad, iri, dengki, membenci engkau, tidak usah engkau balas. Karena pasti akan kembali sendiri kepada dia nanti. Di situ rupanya ada seorang pendengki. Datang pendengki ini kepada Tuan Raja. Wahai Tuan Raja, apa yang disampaikan oleh laki-laki tadi kepada engkau? Tuan Raja menjawab, dia memberikan nasihat. Nasihat yang pertama adalah, jika ada orang berbuat kebaikan, aku harus membalasnya. Tapi jika ada orang benci, iri, dengki, hasad, saya tidak usah membalasnya, sebab akan kembali kepada dia nantinya. Mulai berpikir pendengki yang punya iri dengki tadi Bapak Ibu sekalian. Wahai Tuan Raja, itu apa yang terdengar olehmu, hanya itu. Tapi begitu tadi dia mau keluar, dia mengatakan kepadaku hal yang lain, justru mencela engkau. Mendengar itu terpancing sang raja. Apa yang dikatakannya? Dia mencela saya. Tadi dia mengatakan bahwa ketika dia berjumpa dengan saya, dia mengatakan mulut Tuan Raja itu sangat bau sekali. Lah Bu, kata pendengki kepada kata yang suka hasad kepada raja. Betulkah itu yang dikatakannya? Betul ya Tuanku Raja. Untuk apa saya berbohong?
Makanya keesokan harinya disuruh panggil lagi yang memberikan nasihat tadi. Tapi sebelum sempat dipanggil kembali ke istana kerajaan, pendengki ini sudah menghubungi laki-laki tadi. Dibawanya lah bergaul, dibawalah bercengkerama, makan bersama segala macam. Untuk memuluskan hajatnya, rencananya dihidangkanlah berbagai macam makanan, termasuk makanan yang beraroma tajam, yang menghasilkan bau. Bawang, termasuk bawang putih. Itu dalam hadis dikatakan kalau kita mau beribadah ke masjid berjamaah, hindari, kurangi makan bawang putih. Kalau analoginya sekarang mungkin jengkol, petai, joriang. Apalagi joriang kelambak. Tahu joriang kelambak, Bu? Hah? Joriang kelambak yang ori pula itu. Tahu yang ori? Kalau joriang kelambak kini kebanyakan berondam dalam air, ya kan? Kalau yang ori itu, Bu, daki umpun pisang betimbun tuh. Pernah coba tuh, Pak ya? Keluarnya nanti sudah hijau, sudah berakar, itu baru ori kelambaknya. Nah, singkat cerita, dihidangkan, disajikan menu makanan yang sangat banyak, termasuk yang beraroma tajam tadi. Singkat cerita, dipanggillah laki-laki ini kembali ke istana. Karena dia masih bekas-bekas bau mulutnya, bawang putih, petai, jengkol, segala macamnya. Maka dia memberikan nasihat kembali. Wahai Tuan Raja, jika orang memberikan kebaikan, balas kebaikan. Tapi jika seseorang membalas engkau dengan hasad, iri, dengki, tidak usah engkau balas. Pasti akan kembali sendiri kepada pelakunya. Karena agak jauh laki-laki ini menyampaikan, Tuan Raja minta mendekat. Saya ingin engkau mengulangi itu kembali, tapi dekat dengan saya. Mendekatlah laki-laki ini, Bapak Ibu sekalian. Karena sadar dia baru saja makan bawang, makan petai, makan jengkol. Spontan dia menutup mulutnya. Dah menutup, mulai tersinggung sang raja ini. Kenapa tersinggung? Karena tadi sudah dikatakan mulutnya bau. Tersinggung raja, berarti apa yang dikatakan oleh laki-laki kedua yang mengatakan pemuda ini, laki-laki ini tidak benar, dia mengatakan mulut saya bau, benar. Begitu dia mendekat kepada saya, dia langsung menutup hidung, menutup mulut. Makanya singkat cerita Bapak Ibu sekalian, sang raja menulis surat. Apa isi suratnya? Yaitu agar yang memberikan nasihat ini memberikan suratnya kepada pengawalnya, kepada menterinya. Suratnya tertutup, tidak boleh dibuka. Apa isi suratnya? Agar siapa yang memberikan surat ini dipenggal kepalanya, karena sudah menghina raja. Bisa dipahami, Bu? Nya kalau lengah seketek kau hilang cerita kau beko. Lah, isi surat itu adalah siapa yang memberikan surat kepada pengawal, kepada menteri raja, agar yang memberikan surat itu dipenggal kepalanya karena sudah menghina raja. Rupanya begitu mau keluar dari pintu istana, jumpa lagi dengan pendengki tadi. Karena raja mengatakan, ini ada surat engkau berikan nanti kepada pengawal, kepada menteri saya, maka engkau akan diberikan hadiah. Rupanya hadiah ingin dipenggal leher. Maka bertanyalah pendengki tadi kepada pemuda ini, apa yang dikatakan raja kepada engkau? Raja tidak banyak bicara, dia hanya menitipkan satu surat dan memberikan hadiah kepada saya. Maka saya disuruhnya memberikan surat ini kepada pengawal, kepada menterinya untuk mendapatkan hadiah. Timbul lagi sifat iri yang lain. Apa inyo dapat hadiah? Padahal dia tadi sudah difitnah. Langsung timbul pikiran lain. Kalau memang itu, biar tidak engkau payah-payah, biar saya yang memberikan surat itu kepada pengawal. Kata yang mendengki tadi, Bapak Ibu sekalian. Maka karena jujurnya pemuda ini diberikan. Karena iming-imingnya dapat. Setelah diberikan, rupanya isi surat tadi adalah, siapa yang memberikan surat ini maka penggal kepalanya. Terbukti Bapak Ibu sekalian.
Pendengki yang tadinya merasa aman-aman saja, rupanya dikembalikan kembali derita itu kepadanya. Dia sendiri yang dipenggal kepalanya oleh pengawal, oleh menterinya raja. Akibat iri dengki. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu? Ini kadang-kadang nek mengantuk kini kok payah loleh. Apalagi kipis yang sayup-sayup. Dan jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang yang punya rasa sifat hasad iri dengki, ini adalah induknya semua dosa hati. Yang paling parah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, apa yang kita lakukan amal kebaikan, amal soleh, sirna, hilang semuanya. Rasulullah sudah ingatkan, iyyakum wal hasad, waspadalah kalian hati-hati dengan hasad iri dengki. Innal hasad kama yakulul hasana, innal hasad yakulul hasana kama takulun narul khatab. Hati-hati kalian dengan hasad iri dengki. Sebab iri dengki, hasad itu bisa memakan amal kebaikan bagaikan api memakan kayu bakar. Ya Bu? Hasad iri dengki itu akan sangat berbahaya karena dia bisa memakan kebaikan-kebaikan kita, memusnahkan, menghilangkan kebaikan yang pernah kita lakukan, bagaikan api memakan kayu bakar. Cobalah tengok api yang sedang menyala Bapak Ibu sekalian, berapapun dimasukkan kayu bakar lenyap jadi abu. Seperti itulah hasad memakan kebaikan kita. Jadi kita merasa juga kita baik, orang dermawan, orang suka membantu. Rupanya dalam hati bersarang hasad iri dengki. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, hasad iri dengki perkara penyakit hati. Apa pengiring penyakit hatinya itu? Timbullah riya. Apa yang timbul? Riya itu terambil dari kata ro'a, melihat, ingin dilihat, ingin diperhatikan. Topiknya bekok jadi imam, ayatnya panjang-panjang. Tiba sembahyang surang-surang, trikul dibacanya. Trikul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Pokoknya 5 waktu sehari malam itu juga putar tadi. Tapi salat berjamaah dia imam panjang ayatnya. Doa pun doa 1,5 meter. Tahu doa 1,5 meter Pak? Dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai kok ke pinggang kan 1,5 meter tuh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, riya ini hati-hati kita. Makanya mohon maaf kita simbolkan dengan sesuatu yang hitam. Ini bukan menyindir ibu-ibu yang pakai baju hitam ya. Riya itu, ini penyakit hati kedua ini. Pertama hasad, iri dengki. Yang kedua riya. Riya itu bagaikan semut hitam. Apa Bu? Di atas batu hitam. Di atas, dalam gelapnya malam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Riya itu bagaikan semut hitam. Di mana tempatnya? Di atas batu hitam. Kapan waktunya? Di waktu gelapnya malam. Nampak enggak kira-kira Bu? Enggak nampak. Tapi ada enggak semutnya? Ada enggak semutnya? Itulah riya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Singkat saja. Riya itu bagaikan semut hitam di atas batu hitam dalam gelapnya malam. Apalagi kalau ditambahkan dengan pakaian jilbab ibu-ibu, dibungkus dengan jilbab hitam. Tambah kolam itu jadi. Tapi jangan lupa, semut itu tetap ada. Semut itulah yang riya itu. Mohon maaf Bu, saya ingin ulangi lagi ini. Semut hitam di mana tempatnya? Di atas batu. Kapan waktunya? Dalam gelap malam, apalagi bersandarnya di keramik hitam. Contoh. Ada riya itu Bapak Ibu sekalian. Memang kadang-kadang tidak tahan itu, tidak tahan.
Padahal sudah berusaha kita, ya Allah, aku ikhlas ya Allah karena Engkau. Tapi kadang-kadang godaan setan, iblis kuat menggoda kita. Ya Bu? Sering kita lihat mungkin di HP kita. Haji Siano, infak untuk musola 250.000. Orang nengok semuanya kepada Haji Siano tadi. Haji Siano pun tak lengah lagi. Ngerak-ngerakkan badan gitu. Bapak Pulan, infaknya 10.000. Karena memang orang miskin, orang yang sangat susah, itu yang dia mampu. Orang pada menoleh semuanya seakan-akan sinis. 10.000 berinfak. Hamba Allah, infaknya 300.000. Hening semua Bapak Ibu, ontok sadanya. Tidak ada yang tahu siapa yang berinfak. Tapi apa yang terjadi? Hamba Allah itu sendiri yang tidak sabar. Kalau berinfak tuh seperti itulah hamba Allah. Hamba Allah. Seperti itu, tidak usah disebutkan namanya. Itu baru berinfak. Masih digoda lagi oleh setan. Cubiklah kawannya. Tahu nak kalian siapa hamba Allah tu? Tidak Pak. Ambote orangnya tu. Jadi mohon maaf sekali lagi, godaan riya itu sangat-sangat berat Bapak Ibu sekalian. Peserta kurban tahun ini Ibu Siano bin Siano, haja ini haja itu. Datang kawannya, Ibu aja satu ya tahun kali. Seharusnya kan jawabnya kan, alhamdulillah, lihat ada rezeki kan itu. Ini ndak, Bu aja ikut ya tahun kali. Iyo, lah 2 boleh kali ikut lah. Lah 2 boleh kali. Padahal menyebutkan iya tadi, menjawab iya itu bagus. Alhamdulillah ada rezeki. Cuman menyebutlah 2 boleh kali itu setiap tahun tu tak boleh tu Pak. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah makanya keikhlasan itu berat. Ya. Karena riya itu lawannya ikhlas. Berat. Makanya karena beratnya itu Allah ganjar balasannya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi penyakit hati yang mendera kita kebanyakan adalah angkuh, sombong. Termasuk ujub. Berbeda itu. Ujub itu dalam diri kita sendiri. Kita merasa hebat, merasa lebih dari yang lain. Itu ujub. Tapi kalau sombong, kita melihatkan kepada orang lain. Bajalanlah nyak melanda orang salah. Dicontoh. Berbedaan ujub dengan sombong. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Allah sudah haramkan orang yang punya rasa angkuh, rasa sombong. Diharamkan Allah tidak akan dapat mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, menciumnya saja tidak dapat Bapak Ibu. Keagungan adalah pakaianku kata Allah dalam ayat hadis qudsi. Kesombongan adalah kebesaranku kata Allah. Barang siapa yang mengambil pakaianku, selendangku, maka tidak ada tempat baginya di surga. Jadi mohon maaf, apun awak kesombongkan Bapak Ibu sekalian. Sadari saja, kita tercipta dari tanah, saripati tanah, air yang hina. Air yang hina. Kita kembali membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tidak ada yang kita bangga. Makanya justru di dunia ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Dunia darul amal, akhirat darul jaza. Dunia kampung tempat beramal, akhirat kampung tempat pembalasan. Tidak ada wak beramal di akhirat besok lepak, Bu. Tidak ada kita beramal, tidak ada kita solat, tidak ada kita puasa, tidak ada kita zakat nanti di akhirat, tidak ada. Justru kesempatan itu adalah ketika hidup di dunia. Makanya insya Allah dunia itu terambil dari kata dana, dekat. Apa artinya Pak? Dunia itu artinya dekat. Rokek bonasannya Pak. Paling banyak umur awak kini, apalagi kini 60, 70, dan itu sudah dikatakan Rasul. Umur usia umatku kata Rasul kisarannya 60 sampai 70 tahun. Meskipun ada yang lebih daripada itu, hanya sedikit saja. Begitu hebatnya Rasulullah. Kisaran
Dari umur kita ini sebagai umat Muhammad 60 sampai 70. Kok ada yang dia itu kata Rasulullah hanya sedikit. Mantapnya Rasulullah dengan ilham Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kecenderungan-kecenderungan yang kadang-kadang hinggap menyeliputi batin dan jiwa kita. Yang pertama adalah hasad. Ini yang paling bahaya ini. Yang kedua adalah riya, yang ketiga adalah sombong. Mohon maaf, Adam terusir dari surga bukan karena dia melakukan pelanggaran yang lain. Hanya satu salahnya, yaitu sombong. Iblis terusir. Saya terbalik kan? Saya ulang lagi. Iblis terusir dari surga bukan karena dosa yang lain. Satu saja dosa iblis itu sombong. Sehingga bisa dia mengajak Adam dan Hawa keluar dari surga. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika disuruh sujud kepada Adam, malaikat sujud, yang lain sujud, datang nanti setan iblis tidak mau sujud karena kesombongannya. Kenapa saya sujud ya Allah? Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Lah mulai sombong. Hati-hati. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sombong adalah penyebab induk daripada terusirnya iblis dari surga. Disuruh tinggalnya dulu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, insya Allah kalau ada benih-benih kesombongan, angkuh, ujub dalam diri kita, insya Allah kita buang jauh-jauh. Sebab nanti kita akan menjadi sendiri. Bisa kita mandi sendiri saat ini, ada saatnya nanti kita akan dimandikan oleh orang lain. Betul Pak, Bu? Bisa kita memasang pakaian hari ini, gamis kita segala macam. Saatnya nanti tidak bisa kita memasang pakaian kita sendiri. Kita akan dibungkuskan dengan kain kafan. Bisa kita berdiri, solat, datang ke masjid berjamaah hari ini. Insya Allah tidak bisa nanti lagi kita. Karena kita sudah disolat. Sering kita bertakziah mengantarkan jenazah saudara kita ke kuburan. Tidak bisa lagi nanti. Sebab yang diantar ketika itu adalah jenazah kita sendiri. Makanya mohon maaf, ada pesan berharga yang penting kita ingat. Seringlah solat di belakang imam berjamaah. Seringlah solat di belakang imam. Sebelum nanti engkau disolatkan di depan. Paham Bapak Ibu? Paham? Kok ibu-ibu bona lah besok lah belipek tangan lah konak kain kafan. Itu di muka imam letak ibu-ibu. Makanya mohon maaf, sebelum nanti dikuburkan, kubur yang sangat sempit. Saking sempitnya, kalau bisa kita menelentang enaklah. Bisa nelungkup enaklah. Ini posisi kita tidak menelentang, tidak menelungkup. Bagaimana posisi dalam kuburan, Bu? Menggendeng. Sempit itu berarti. Sedangkan kita tidur saja Bapak Ibu sekalian menggendeng, miring, awak dalam mutahan awak. Apalagi nanti dalam kubur memang digendengkan kita. Hati-hati. Kadang-kadang sudah diukur oleh petugas penggali kubur. Panjang mayat sekian, dilebihkan sejengkal. Bahkan lebih. Begitu dimasukkan ke dalam kuburan, payah masuknya. Ada melihat seperti itu, Bu? Lebih-lebihkan ukurannya itu. Begitu dimasukkan ke dalam liang lahat. Ada saja hambatannya. Kadang-kadang begitu liang lahat sudah selesai, runtuh terus tanahnya. Padahal di sebelah tetangganya bagus-bagus tanah kuburannya. Itu teguran-teguran dari alam kubur Bapak Ibu sekalian. Makanya dari itu insya Allah dengan kita memperbanyak amal ibadah, berbekal dengan bekal takwa, dan kita jaga diri kita dari berbagai macam penyakit, terutama tadi adalah hasad, ria, dan sombong. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang benar dari Allah untuk kita amalkan, yang salah kelemahan saya mohon dimaafkan. Ini Ustaz Joni Virgo agak merah mata. Ini jarang betang-betang malamnya kok. Sebab dia selalu pesan kepada kami, sebab dia pembina pengawas kami di IKMI. Tidur tidak boleh lewat jam sekian biar mudah tahajud. Luar biasa. Ini contoh nanti kita ambil nanti ini. Tapi mudah-mudahan saya dengan beliau dan kita semua tidak ada rasa hasad dalam diri kita. Amin. Jelas Bapak Ibu?
Ini yang dapat kami sampaikan. Kita ambil pelajaran dari beliau adalah jangan terlalu larut malam tidur supaya mudah kita nanti terbangun. Dan satu kunci Bapak Ibu sekalian, ketika kita meniatkan bangun nanti jam sekiannya ingin sholat malam, pasti kita terbangun. Pasti terbangun. Tapi lah terjago awak jendela je selimut dia balik. Sama tu nindonya tu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia yang lemah, yang dhaif, tidak ada kekuatan daya upaya melainkan kuasa Allah. Maka mari kita tundukkan kepala, hadirkan hati dan tadahkan tangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu jualah kami mohon pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, pada malam ini kami segenap keluarga besar Ikatan Keluarga Rau-Rau Sumatera Barat mengadakan suatu silaturahim yang dibingkai dengan pengajian ya Allah. Berikanlah kelancaran, kemudahan dan keselamatan kepada setiap acara yang kami laksanakan ya Allah. Satukan hati dan iman kami dalam jiwa kami dalam kebersamaan menjalankan ridho-Mu, agama-Mu ya Allah. Berikan kekuatan lahir batin kepada kami untuk mengamalkan seluruh perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kumpulan ini, organisasi kami ini sebagai organisasi pemersatu kami ya Allah. Saling bantu membantu, saling peduli sesama anak rantau di tempat kami ini ya Allah. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ampuni dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, dosa kaum muslimin wal muslimat, baik yang telah meninggalkan kami maupun yang masih hidup bersama kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Maswir Zakaria. Semoga apa-apa yang dia sampaikan menjadi ilmu dan pedoman bagi kita semua hendaknya, yang akan kita terapkan di kehidupan kita nantinya. Dan semoga Al-Ustaz dicurahkan limpahan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan sejahtera beserta keluarga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk sesi jeda. Kepada Saduno, di hadapan kita sudah tersaji hidangan dengan segala hormat, ku air tak diminum,
hidangan minta dimakan dengan mengucapkan basmalah di persidangan.